Selamat datang di podcast Ruang Lektor. Saya Lektor Amatir. Semoga tersampaikan dan selamat mendengarkan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan penyelamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Berkah dalam saudara-saudaraku yang terkasih. Mari kita mendalami bacaan kedua malam Natal dari surat Rasul Paulus kepada Titus bab 2 ayat 11 sampai 14. Bacaan yang menyingkapkan makna terdalam dari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Surat Titus ditulis oleh Rasul Paulus kepada seorang pemimpin gereja muda bernama Titus yang bertanggung jawab membimbing komunitas Kristen di Kreta. Singkatnya, Paulus menulis kepada Titus untuk membimbingnya sebagai pemimpin jemaat di Kreta, mengajarkan bagaimana menata gereja, memilih pemimpin yang baik, dan membina umat, menegaskan ajaran yang benar, melawan ajaran yang menyesatkan, mendorong hidup yang saleh karena keselamatan dari Kristus sudah diberikan, mengingatkan bahwa kasih karunia Tuhan mendidik orang percaya untuk hidup bijaksana, penuh penguasaan diri, dan menantikan kedatangan Kristus. Jadi inti suratnya, pembinaan gereja ditambah keteladanan hidup dan ditambah dengan menjaga ajaran yang benar. Pada perikop bab 2 ayat 11 sampai 14, Paulus menyampaikan inti Natal dengan sangat sederhana. Kasih karunia Allah sudah menampakkan diri, itu adalah Yesus. Dan karena Yesus datang, hidup kita tidak boleh sama lagi. Perikop ini dipilih untuk malam Natal karena Natal bukan hanya tentang kelahiran seorang bayi, melainkan awal karya keselamatan yang mengubah hidup kita dan mengarahkan kita kepada kedatangannya yang kedua. Mari kita bedah ayat per ayat. Ayat 11, kasih karunia Allah telah menyatakan diri. Di sini Paulus menjelaskan makna Natal dengan sangat dalam. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu bukan benda, bukan konsep, tetapi pribadi Yesus sendiri. Natal berarti Allah menampakkan kasih-Nya dalam bentuk yang dapat kita lihat, sentuh, dan dekati. Bayi di palungan itu adalah kasih karunia yang hadir di tengah dunia. Ayat 12, Ia mendidik kita. Kedatangan Yesus bukan hanya untuk menghapus dosa, tetapi untuk mendidik hati kita supaya berubah. Paulus menjelaskan bahwa kelahiran Kristus menuntut kita untuk meninggalkan cara hidup yang berdosa, hidup bijaksana, yang artinya menguasai diri. Hidup benar, artinya adil terhadap sesama. Hidup beribadah, yang artinya setia kepada Allah. Dan artinya Natal bukan sebuah nostalgia, tetapi sebuah undangan pertobatan. Ayat ke-13,
sambil menantikan penggenapan pengharapan kita. Natal tidak hanya melihat masa lalu saat Yesus lahir, tetapi juga menatap masa depan ketika Yesus akan datang kembali dalam kemuliaan. Ini sangat kuat. Bayi yang lahir itu adalah raja yang akan datang sebagai hakim dan penyelamat. Malam Natal mengarahkan kita untuk waspada, hidup layak, karena Kristus yang lahir akan segera kembali. Ayat 14. Ia telah menyerahkan dirinya. Paulus menegaskan bahwa kelahiran Yesus tidak bisa dipisahkan dari salib. Yesus lahir supaya pada waktunya ia dapat menyerahkan diri, menebus kita dan memurnikan kita menjadi umat kepunyaannya. Tujuannya sangat jelas, agar kita menjadi umat yang giat melakukan perbuatan baik. Natal tanpa perubahan hidup adalah Natal yang kosong. Jadi ringkasannya, Titus bab 2 ayat 11-14 mengajarkan bahwa kasih karunia Allah sudah hadir melalui kedatangan Kristus yang menyelamatkan. Anugerah itu bukan hanya mengampuni, tetapi mendidik kita meninggalkan hidup yang lama dan berjalan dalam kebijaksanaan, keadilan, dan kesalehan. Sambil hidup seperti itu, kita menantikan kedatangan Kristus yang penuh kemuliaan. Dan semuanya berlandaskan karya Yesus yang menyerahkan dirinya untuk membebaskan kita dan menjadikan kita umat yang rindu berbuat baik. Jika kamu seorang lektor, ini beberapa tips membacakannya. Kita bagi dua, teknis dan penjiwaan. Teknis. Pertama, bacaan ini berjenis sastra, pengajaran, dan nasihat apostolik. Suarakan dengan jernih, tegas, dan terstruktur. Kedua, jaga tempo agar kalimat panjang tidak terseret. Ketiga, perhatikan jeda. Misal pada kalimat sambil menantikan. Di situ ada jeda, tetapi dalam posisi nada koma. Lalu lanjut di penggenapan pengharapan kita sampai Yesus Kristus. Berfungsi untuk mempertebal makna bahwa yang kita nantikan adalah Yesus Kristus. Coba dengarkan lagi contoh pembacaanku. Penjiwaan. Yang pertama, bawakan dengan nuansa syukur dan kekaguman, karena ini bacaan tentang kasih Allah yang nyata dalam Natal. Kedua, tetap beri sentuhan keseriusan, karena ada undangan untuk pertobatan dan hidup yang baru. Ketiga, bayangkan umat sedang diajak menyadari Kristus lahir untukku, maka bagaimana aku harus hidup? Setelah memahami perikop ini, cobalah mendengarkanku pada bagian awal di video ini ketika membacakan perikop ini. Tutup mata. Dengarkan bukan hanya dengan telinga, tetapi dengan hati. Ikuti aliran kata dan nadanya. Biarkan theater of mind terbentuk di dalam kepalamu. Kalau ada kesulitan, tulis di kolom komentar atau kirim pesan kepadaku. Sekian. Selamat berlatih sahabat-sahabat lektorku. Kiranya bacaan ini menyiapkan hati kita merayakan kelahiran penebus dengan penuh kesadaran dan syukur. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hatimu tersentuh dan kamu tahu Tuhan sedang berbicara lewat video ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sedang mengambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.